Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya. Juga kepada Bapak dosen yang saya hormati. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk bahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Tak lupa sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka, perkenalkanlah kelompok presentasi kami yang terdiri dari saya sendiri, Sani Apriliani sebagai moderator, dan juga ada dua rekan saya, yaitu Nurul Fadilah dan Teh Nur Syifatul Sofi, yang pada kesempatan kali ini akan membawakan materi tentang interaksi manusia dengan lingkungannya dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang interaksi manusia dan lingkungan. Interaksi manusia dan lingkungan adalah hubungan sosial yang terjadi antara manusia dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Manusia hidup di lingkungan fisik, baik lingkungan fisik biotik yaitu lingkungan hidup seperti hewan dan tumbuhan, maupun lingkungan fisik non-abiotik atau lingkungan tak hidup seperti tanah, bebatuan, dan lain sebagainya. Dapat dipastikan bahwa kondisi lingkungan itu tergantung sikap dan perilaku manusia itu sendiri. Apabila manusia memperlakukan lingkungannya dengan baik, maka hasilnya pun akan baik. Tetapi, jika manusia memperlakukan lingkungannya itu dengan buruk, maka yang akan diperoleh itu juga akan buruk. Terdapat fase pertumbuhan dan perkembangan dalam interaksi antara manusia dan lingkungannya. Yang pertama ada fase pertumbuhan. Apa sih fase pertumbuhan itu? Istilah pertumbuhan dipakai untuk menunjukkan perubahan fisik biologis melalui reproduksi secara seksual. Dengan terjadinya pertemuan antara sel sperma dan telur yang telah dibuahi oleh sperma, maka akan membentuk zigot. Dalam fase ini terdapat 9 tahapan. Apa aja sih 9 tahapan itu? Yang pertama ada bulan pertama. Apa sih maksudnya bulan pertama itu? Maksudnya bulan pertama adalah ketika janin berada tepat 1 bulan di dalam kandungan ibunya. Pada bulan pertama ini, zigot membelah, lalu membentuk blatosit, pembentukan kantung kuning telur dan amonion, lalu tampak perbedaan antara kepala dan ekor. Yang kedua ada bulan kedua. Di bulan ini telah terbentuknya lubang mata, lubang telinga, dan lubang hidung. Otak telah dibedakan menjadi bagian-bagian utama. Plasenta dan tali pusar terbentuk, termasuk sistem sirkulasi yang ada di dalamnya. Lalu ada bulan ketiga. Pada bulan ini, sendi telah terbentuk, alat kelamin sudah terbentuk, dan paru-paru sebagai kantong yang kosong pada ujung trakea. Bulan keempat, kulit sudah mulai terbentuk meskipun tipis. Dan bulan kelima, rambut berkembang hampir di seluruh permukaan tubuh kecuali pada bagian kepala. Dan bulan keenam, wajah sudah berekspresi manusia. Bulan ketujuh, kelopak mata terbuka, kelenjar minyak berfungsi, rambut tumbuh di kepala. Pada bulan ini, janin sudah bisa lahir namun dalam keadaan prematur. Pada bulan ke-8, kulit janin
tampak memerah dan bersinar. Dan yang terakhir pada bulan ke-9, rambut di seluruh permukaan tubuh mulai menghilang, kecuali hanya tersisa di bagian kepala. Nah, yang kedua ada fase perkembangan. Apa sih fase perkembangan itu? Fase perkembangan adalah adanya perubahan pada fisik psikologis. Dalam fase ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada fase bayi dan kanak-kanak, dimulai dari usia 0 tahun sampai usia 6 tahun. Yang kedua, ada fase anak-anak yang dimulai dari usia 6 tahun sampai 12 tahun. Yang ketiga, ada fase remaja. Pada wanita dimulai dari usia 12 tahun sampai 21 tahun. Sedangkan pada pria dimulai dari usia 12 tahun sampai 22 tahun. Yang selanjutnya ada fase dewasa, yaitu dimulai dari usia 21 tahun sampai 40 tahun. Kemudian fase setengah baya, yaitu usia 40 sampai 60 tahun. Yang terakhir ada fase usia tua atau lansia, yaitu pada usia 60 tahun sampai meninggal dunia. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Nursyifa Tulsofi. Pengaruh aktivitas masyarakat dalam pembangunan sosial budaya di Indonesia. Contoh aktivitas dalam pembangunan sosial budaya di Indonesia yaitu 1. Melakukan kerja bakti. 2. Melaksanakan kewajiban belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah. 3. Menyantuni para pejuang veteran Indonesia. Dan yang terakhir, menyantuni orang-orang tidak mampu. Tujuan pembangunan sosial budaya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar. Sekarang teman-teman paham mengenai pentingnya membangun nilai sosial budaya di Indonesia. Budaya adalah norma, nilai, peraturan, dan tradisi yang diwariskan turun-temurun sebagai bentuk interaksi sosial. Nilai sosial bangsa perlu dibangun. Di Indonesia adalah negara yang memiliki begitu banyak bentuk nilai sosial budaya yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Nilai sosial budaya ini perlu dibangun dan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pembangunan sosial budaya adalah pembangunan yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sosial budaya menjadi bagian integral dan prioritas pembangunan keempat, yaitu membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan ketahanan budaya. Pengaruh interaksi sosial di bidang sosial. Di bidang sosial ini, interaksi sosial memaksa pelaku interaksi sosial untuk saling bertemu, mengenal, dan bekerja sama. Dengan adanya interaksi ini akan memudahkan masyarakat untuk bersosialisasi dan menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama. Berikut 3 contoh pengaruh interaksi sosial. Kebutuhan interaksi sosial antara guru dan murid sehingga tercipta lembaga sosial berupa sekolah atau lembaga pendidikan. Kebutuhan akan makanan dan minuman sehingga tercipta interaksi sosial antara pedagang dan pembeli lewat lembaga sosial. Dan yang terakhir adalah bermusyawarah. Berikut ini contoh perubahan sosial dan bahkan juga perubahan budaya dalam kehidupan sehari-hari kita. Gaya berpakaian, gaya berkomunikasi yang serba digital, perilaku anak yang bahkan kurang sopan karena dampak lingkungan dan tontonan. Kemudian hilangnya permainan tradisional. Dan yang terakhir, pudarnya acara bersama dan berkumpul di masyarakat. Pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang ekonomi. Lingkungan alam di setiap daerah tentunya berbeda-beda.
Sumber daya alam yang tersedia di setiap lingkungan alam juga pastinya berbeda-beda. Manusia biasanya memanfaatkan sumber daya alam ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kebutuhan hidup manusia ini dapat dipenuhi melalui kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan untuk memperoleh barang ataupun jasa guna memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran ataupun kesejahteraan. Dalam kegiatan ekonomi, masyarakat biasanya berhubungan dengan alam, yaitu dengan mengolah sumber daya alam yang ada di lingkungan alam. Kemudian dalam kegiatan pengelolaan sumber daya alam tersebut, manusia juga tidak bisa melakukannya sendiri. Mereka perlu interaksi sosial karena harus melakukannya bersama manusia yang lainnya. Manusia bekerja sama dengan manusia lainnya untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan sehari-hari. Kerjasama tersebut menunjukkan adanya interaksi sosial di masyarakat. Interaksi sosial juga dapat tercipta ketika sumber daya alam yang ada di suatu daerah tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Masyarakat di daerah tersebut akan mencari sumber daya alam dari masyarakat di daerah lain. Selanjutnya akan terciptalah interaksi sosial antara masyarakat di suatu daerah dengan masyarakat di daerah lainnya. Di sini ada contoh kegiatan ekonomi yang dilakukan, yaitu antar individu dengan individu. Kemudian ada juga kegiatan ekonomi yang dilakukan antar kelompok masyarakat, misalnya di pasar. Interaksi lingkungan alam juga sosial ini dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup akan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Interaksi tersebut terjadi di seluruh daerah di Indonesia sehingga kegiatan ekonomi masyarakat menjadi beragam. Berikut ada beberapa kegiatan ekonomi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Yang pertama, kegiatan ekonomi masyarakat di daerah pantai. Manusia bisa melakukan kegiatan ekonomi di mana saja, termasuk di kawasan pantai. Pantai menjadi daerah perbatasan antara daratan dan lautan. Masyarakat sekitar pantai bisa melakukan kegiatan ekonomi antara lain berdagang. Masyarakat yang tinggal di daerah pantai bisa melakukan kegiatan ekonomi yaitu berdagang dengan memanfaatkan berbagai sumber daya hasil laut yang melimpah seperti ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, atau hasil laut yang lainnya. Kemudian budidaya hasil tambang. Kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan di daerah pantai adalah budidaya hasil tambak. Adapun tambak ialah sejenis habitat yang biasa digunakan sebagai tempat budidaya. Contoh hewan yang sering dibudidaya dalam tambak ialah udang dan lobster. Setelah dibudidaya, hasilnya bisa dijual atau digunakan untuk keperluan pribadi. Kemudian yang selanjutnya ada menangkap ikan. Kawasan pesisir pantai identik dengan menangkap ikan. Banyak masyarakat sekitar pantai bekerja sebagai nelayan. Mereka bergantung pada hasil tangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setelah ikan ditangkap, hasilnya dijual atau diolah menjadi produk lain. Kemudian yang terakhir yaitu pariwisata. Pantai memiliki banyak tempat yang indah dan menakjubkan, sehingga wilayah pantai ini sering dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan kegiatan pariwisata. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu kegiatan ekonomi di daerah dataran rendah. Dataran rendah biasanya memiliki tanah yang subur sehingga dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian yang cocok dilakukan di daerah dataran rendah adalah menanam padi dan bercocok tanam. Juga ada tanaman perkebunan seperti jagung, kelapa sawit, karet, dan yang lainnya. Oleh karena itu, mata pencaharian sebagian besar masyarakat di daerah dataran rendah yaitu sebagai petani. Dataran rendah ini memang pusatnya di mana masyarakat berkumpul karena banyak tempat yang dibangun seperti ada mall. Juga ada pemukiman warga. Sebagai pusat kegiatan daerah dataran rendah juga banyak orang dari berbagai daerah. Beragam jenis kebutuhan hidup masyarakat juga ada dan tersedia di daerah ini. Barang kebutuhan hidup masyarakat tersedia misalnya di pasar tradisional maupun di pasar modern. Kemudian ada beragam jenis pekerjaan yang tercipta, misalnya pegawai pabrik, pegawai bank, pelayan toko, pegawai swasta, supir, dan masih banyak lagi profesi-profesi yang terdapat di dataran rendah ini. Misalnya di Jakarta yang berada di daerah daratan rendah berkembang menjadi pusat ekonomi. Jadi memang di situ pusat ekonomi terjadi. Jakarta menjadi kota yang jumlah mall terbanyak di dunia hingga tahun 2017 dan ada lebih dari 170 mall di Jakarta.
Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu kegiatan ekonomi di daerah dataran tinggi. Jika di dataran rendah tadi sebagai pusat ekonomi rakyat yaitu banyak pemukiman dan gedung-gedung tinggi, nah di dataran tinggi ini kita memiliki tanah yang subur, udaranya juga sejuk. Kondisi ini cocok untuk kegiatan perkebunan. Kegiatan perkebunan dapat dilakukan secara individu ataupun kelompok. Masyarakat yang menanam sayuran dan buah-buahan di tanah perkebunan miliknya, tanaman tersebut antara lain biasanya seperti tomat, kentang, pisang, stroberi, brokoli, dan itu semua cocok untuk ditanam di daerah dataran tinggi karena tempatnya tinggi dan sejuk. Selain dimiliki oleh individu, biasanya lahan perkebunan juga banyak dimiliki oleh perusahaan. Tanaman perkebunan yang dimiliki perusahaan antara lain seperti teh, kopi, dan tembakau. Lahan yang luas ini memerlukan tenaga kerja yang banyak. Jadi, masyarakat setempat yang di dataran tinggi biasanya banyak yang menjadi tenaga kerja perkebunan. Selain cocok untuk kegiatan perkebunan, dataran tinggi juga cocok untuk kegiatan peternakan. Hewan yang cocok untuk diternak di daerah dataran tinggi adalah sapi. Sapi diternakan untuk diambil susunya, diambil dagingnya, juga bisa diambil kulitnya. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan alam dalam bidang ekonomi ini yaitu beragamnya mata pencaharian masyarakat Indonesia. Masyarakat memiliki mata pencaharian yang berbeda sesuai dengan sumber daya alam yang dimilikinya. Dalam melakukan pekerjaannya, seseorang melakukan interaksi dengan orang lain. Oleh karena itu, terciptalah kerjasama antar anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kesimpulannya, pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan alam dalam bidang ekonomi ini pengaruhnya memang keberagamnya mata pencaharian masyarakat Indonesia. Baiklah, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan dalam cara penyampaian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.